Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ananda dan ini rekan saya Terima kasih. dan rekan saya Dendi Hidayat. Jadi kami di sini ingin membuat podcast tentang kopi, yang mana kami sudah membuatnya, yaitu Vietnam Drip. Nah, di sini kita lihat sendiri hampir sama ya seperti Sangir, namun ini berbeda. Jadi bedanya Vietnam dengan Sangir ini apa? Kalau boleh tahu? Nah, kalau bedanya Vietnam Drip sama Sangir itu cara pembuatannya beda. Kita kan kalau membuat Sangir itu menggunakan espresso, sedangkan Vietnam Drip ini penyajiannya menggunakan saringan. Jadi kalau untuk pembuatan kopi ini kan menggunakan jenis kopi yang kayak gimana? Kalau untuk Vietnam Drip ataupun kita membuat Sangir itu lebih cocoknya robusta. Tapi kalau kita ingin membuat seperti visit ataupun yang tanpa susu, itu lebih baik kita menggunakannya Arabica. Benar nggak, Kang Fikri? Benar, karena menurut saya karakteristik dari robusta ini dia lebih cocok untuk dipadukan dengan susu, sedangkan Arabica dia lebih cocok untuk dibuat minuman itu aja seperti mana dulu tadi. Jadi kalau rekan-rekan kira-kira suka kopi apa nih? Saya belum tahu sih tentang kopi, cuma saya suka kopi. Nah, di sini mungkin rekan Fikri ini dia sudah sedikit tahu tentang kopi. Jadi rekan Fikri bisa lah sedikit kasih masukan ke Randy untuk pemula pencinta kopi itu mungkin ya, baru terjun ke dunia kopi. Nah, jadi di sini Randy itu suka kopi yang pahit atau yang asam? Kalau saya sendiri saya tidak terlalu suka sama yang pahit-pahit. Jadi saya tuh lebih suka kalau yang manis. Jadi Randy ini ada penyakit asam lambungnya tidak? Ada. Nah, sedikit informasi. Jadi kalau kopi ini, yaitu kalau ditambahkan gula atau susu itu, justru dia akan menambah eksiden yang ada dalam kopi itu. Justru dia akan semakin asam. Itulah makanya banyak pecinta kopi yang menggunakan gula dan susu itu kena asam lambung. Sebetulnya yang baik itu kopi itu diminum tanpa gula dan susu. Makanya ada namanya itu manual gula yang sudah dijelaskan oleh Vicky. Jadi itu yang sangat bagus untuk diminum. Jadi kenaturalan kopi itu dapat ya? Iya, dia tidak ada ditambah bahan apapun. Juga kan kita bisa merasakan langsung cita rasa dari kopi itu sendiri. Nah, kebetulan kita kan ini lagi di Agri Cafe ya, yang mana Agri Cafe ini itu milik Polbangtan Medan, dan kopi untuk membuat Vietnam Drip ini itu juga hasil dari Polbangtan Medan yang ada di belakang. Mungkin dengan Randy sudah tahu kan tanaman kopi yang ada di belakang. Nah, itu tanaman dari mahasiswa Polbangtan Medan yang jurusannya itu peminatan kopi atau TPDP, dan khusus kopi dari penanaman sampai pengolahan itu mereka mempelajarinya. Jadi dan di sini juga ada baristanya ya kan, dan rekan Fikri ini termasuk barista di Agri Cafe. Jadi kalau untuk misalnya kan saya ini belum paham tentang kopi, kalau saya ingin langsung masuk ke dunia kopi itu kopi apa yang bagus untuk umum? Nah, jadi karena kita ini di Sumatera Utara, kalau di Sumatera Utara itu sendiri memang robusta Arabica itu ada di Sumatera Utara. Tapi kalau untuk yang pemula itu mungkin rekan Randy bisa mencoba robusta. Karena untuk proses pengolahannya juga perawatannya terbilang lebih mudah daripada Arabica. Ditambah lagi untuk pengolahan daripada kopi robusta itu sendiri, cara pembuatannya itu lebih fleksibel daripada Arabica. Kalau Arabica itu memang pure, dia lebih enaknya diminum secara manual, membuat V60, Japanese style ataupun membuat menggunakan French press. Sedangkan robusta ini dia lebih fleksibel, dia bisa dibuat menggunakan mesin, bisa dibuat dicampur dengan susu seperti itu. Nah, di sini kan ini kopinya sudah tercampur susu ya. Kita tes nih, si Fikri tahu nggak nih kopi apa yang dipakai?
Jadi di sini sepertinya ini menggunakan kopi robusta ya? Benar sekali, itu robustanya juga dihasilkan dari bahan kita yang ada di belakang. Kira-kira gimana dengan rasanya? Bagus, bagus, dari tekstur kopinya bagus, dari komposisi antara susu dan kopi juga balance. Ini kira-kira pakai teknik apa ya pembuatannya? Untuk teknik pembuatannya kita menggunakan Vietnam Drip. Sangat-sangat luar biasa barista yang ada di sini. Benar, walaupun baristanya itu masih sedikit pengalamannya, jadi disinilah kita butuh lagi pengalamannya, kita akan lagi pengalaman yang baru. Dan mesin yang ada di belakang atau espresso itu atau tempa kopi itu sangat lengkap, dari mesin untuk murah hingga mahal ada di sana. Mungkin rekan ini bisa mencobanya karena masih baru-baru. Gimana rasanya? Dia manis, cuma ada pahit-pahitnya. Nah, itulah tadi perpaduan kopi robusta dengan susu tadi. Dan untuk harga-harga kopi yang ada di sini atau menu-menu yang ada di Agri Cafe itu semua rata-rata 10.000. Sangat terjangkau ya. Ya, Dengan kalau- kopi yang harganya lebih tinggi dengan menjual harga 10.000, apakah dapat untung? Eh, untuk untung kita tidak bisa menguntungkan yang banyak gitu kan, karena tahulah harga kopi mahal. Kalau di luar kan itu kopi Sangera itu mencapai 20 hingga 25.000. Iya. Apalagi seperti apa itu namanya yang kopinya mahal itu, Starbucks. Mahal banget kan. Mahal itu. Nah, kalau ini harga-harga atau mahasiswa ya, karena kita di sini juga sama. Jadi untuk teman-teman yang ada di lingkungan Polkomten Medan bisa mampir ke Agri Cafe, ataupun kami dari Agri Cafe ini ketika ada event di luar itu pasti ada. Sampai di sini saja podcast kami hari ini. Saya Anda, Saya Rezi. dan Hidayat. Sampai jumpa di lain waktu. See you.